Selamat pagi Bapak Ibu Guru, saya Dionysius Tegar Cahyadi dari kelas 12 Listrik 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai organisasi internasional untuk memenuhi nilai PS PPKN saya. Oke, next slide. Yang pertama adalah definisi organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasional sendiri. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Oke, next slide. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama. Awalnya, organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri berjalan. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan. Next slide. Oke, kita lanjut ke sejarah organisasi internasional. Awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi yang mendorong pembentukan badan-badan yang bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Oke, next slide. Jenis-jenis organisasi. Nah, organisasi internasional adalah organisasi yang beranggotakan lebih dari satu negara. Berikut adalah jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, International Governmental Organization atau IGOS. Organisasi antar pemerintah atau IGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Oke, next slide. Yang kedua, International Non-Governmental Organization, INGOS atau NGOS. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOS terdiri dari individual, bukan korporasi atau pemerintah. INGOS melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Yang ketiga adalah korporasi multinasional. Beberapa grup internasional yang mencari keuntungan, contohnya adalah perusahaan Toyota, membuat mobil terbesar di dunia saat ini. Oke, next slide. Yang keempat, organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Yang kelima, organisasi internasional lainnya. Beberapa organisasi internasional menggabungkan 3 jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan. Tujuan tersebut contohnya agama terorganisir. Next slide. Struktur dari organisasi internasional. Berikut adalah struktur organisasi internasional. Yang pertama adalah kantor pusat. Organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. Yang kedua, keanggotaan. Dalam organisasi memiliki 2 jenis keanggotaan, yaitu anggota asli atau pendiri dan anggota lain menyusul. Kedua anggota ini mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama. Next slide. Oke, struktur yang ketiga adalah tujuan. Organisasi internasional biasanya memiliki beberapa tujuan, dan peran penting utama dari organisasi internasional adalah mencapai tujuan-tujuan tersebut. 4 adalah organ. Organ merupakan organisasi internasional memiliki minimal 1 organ utama untuk menjalankan tugas dari organisasi internasional. Yang kelima adalah badan paripurna. Badan paripurna adalah badan pembuat kebijakan untuk organisasi. Semua anggota menduduki badan paripurna. Next slide. Yang keenam adalah badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan kecil yang terdiri dari jumlah anggota terpilih. Misalnya Dewan Keamanan PBB yang memiliki 5 anggota terpilih. Yang ketujuh adalah sekretariat. Sekretariat adalah badan administratif permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengkoordinasi organisasi. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Next slide. Yang kesembilan adalah pengusir dari pengawasan keanggotaan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Yang ke-10 adalah amandemen. Perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan peraturan dan regulasinya.
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih.